Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas soal akuntansi UKK 2025 UD Sejuk Indonesia. Kita kerjakan dengan akurat. Yang pertama, kita login dulu nih ke akurat. Ketik aja di Google akurat login. Pastikan kalian sudah mempunyai akun akurat ya. Nah, masuk eh masuk dengan Google. Nah, ini nanti saja kita buat data usaha baru dengan nama UD Sejuk Indonesia. Bidang usahanya apa? Bidang usahanya elektrik, komputer dan elektronik ya. Karena UD Sejuk Indonesia itu menjual AC buat data usaha. Kita lanjutkan sambil kita buka soalnya ya. Sebentar, ini membuat database dulu. Menunggunya benar-benar lama. Nah, kita buka soalnya dulu ya. Latihan soal UKK 2025. Di Sejuk Indonesia kita lihat identitasnya. Ini kategori usahanya apa? Karena ini kan di bidangnya bidang retail. Oke, tinggal mulai datanya berapa? Tinggal mulai datanya. Sini ada kok. Kita mulai datanya itu sesuai dengan ini. 30 November 2024. Dan neraca saldo ya. 30/11/2024. Mata uangnya rupiah, metodenya dilihat dulu apa nih metodenya. Di kebijakannya, metode rata-rata ya. Rata-rata sudah. Kita selanjutnya ini centang di sini. Apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh akurat secara otomatis, ini jangan dicentang ya, karena kita kan ngimpor data sendiri. Ketik selesai, klik selesai. Kok ketik sih? Lama banget. Setelah ini yang kita lakukan adalah menuju ke pengaturan, terus preferensi. Kita isi data-data identitas perusahaannya dulu ya. Tungguin aja, lama banget ini. Oke. Nah, udah. Pengaturan, preferensi. Oke, kita tunggu ya. Sudah. Nomor teleponnya 021 420 0117. Faksimilinya juga sama kan? Emailnya apa? Indonesia 12 Indonesia 12@gmail.com. Kalau mulai data sudah benar ya. Periode Januari sampai ini oke. Alamatnya Jalan Kuningan Mulia nomor 2, Jakarta. Cari kota kabupaten ya Jakarta, cari aja Jakarta ya, nanti muncul DKI Jakarta. Ini provinsinya juga sudah. Kode posnya ini nomor KLU aja 47411 47411. Nggak kelihatan ya, tapi sudah keisi kok. Ini juga nggak terlalu penting-penting amat, soalnya kita kan nanti kalau di UKK itu paling yang di print tuh ya cuman neraca saldo, saldo awal, saldo akhir, terus keseluruhan jurnal sama arus kas mungkin ya. Nah, ini lainnya ini nggak usah dulu, nggak apa, kita simpan.
Lalu kita pergi ke proses akhir bulan ya. Belum, kita impor data dulu aja ya. Ada juga yang begini nggak ada file impornya, jadi kita itu pakai di soalnya itu kita nulis sendiri-sendiri, kita ngetik sendiri. Nah, kebetulan ini sudah ada file impornya, jadi kita impor saja ya. Siapkan data usaha, data perusahaan ini. Kita pertama kali impor itu harus impor daftar akun ya, daftar akun ini. Daftar akunnya apa aja gitu. Soalnya kalau yang pertama ini belum diimpor, nanti kalian pas ngisi kayak barang jasa ini ada yang mungkin error karena tidak ditemukan, nama akun tidak ditemukan, biasanya begitu. Nah, pertama kali yang diimpor itu harus ini, yang lain itu terserah kalian, yaitu ada di buku besar akun perkiraan. Nah, kalian pencet aja yang hijau ini, terus import data, import dari Excel. Kalian cari Excel yang sudah kalian simpan sebelumnya ya. Mana ya, aduh, nih, oke, daftar akun, unggah, lanjutkan. Ini dicentang ya, biar bisa keupdate gitu kalau pas ada transaksi-transaksi. Ini kalau nggak ada data impornya pasti lebih susah, lebih lama. Oke, 43 data berhasil diproses, tutup. Kita lanjut ke yang kedua, terserah ya, saya barang dan jasa dulu. Daftar barang seluruh Indonesia, unggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lanjutkan. Oke, tunggu sampai ke impor semuanya. Berhasil, tutup. Kita lanjut lagi, pelanggan, kita import data, daftar pelanggan. Oke, diunggah, lanjutkan, jangan lupa dicentang, lanjutkan, tunggu diimpor dan selesai, tutup. Lalu lanjutkan pemasok. Apa sih bedanya pelanggan sama pemasok itu, kalian tahu nggak? Kalau pemasok itu kan eh, kita membeli barang itu dari si pemasok itu, kita pemasok kita, jadi kita toko-toko yang kita beli di situ gitu. Kalau pelanggan kan orang yang beli ke kita. Tutup. Nah, yang terakhir ada aset tetap ya. Ini aset tetap. Kita buat kategori asetnya dulu. Kategori aset. Nah, sebelum kita membuat ini, data barunya ini, kita lihat dulu nih di data impornya tadi. Kita kok ini? Ya, kita lihat di data impor dulu ya. Di data impor, daftar aset tetap. Di sini kita harus membuka dulu nih kodenya, namanya apa, peralatan, kategorinya peralatan ya. Kalian jangan sampai salah nulis, P-nya kecil atau gede semua atau kecil semua, itu salah. Kalian harus sama persis kayak begini, P besar, peralatan kecil, peralatan, P-nya besar. Kalau nggak gitu ya bisa nggak keimpor karena namanya tidak ditemukan. Oke, sudah ya. Aduh, gimana tadi? Oke, setelah itu disimpan. Kita masuk lagi ke aset tetap. Di aset tetap kita impor data, impor dari Excel, pilih file, daftar aset tetap, unggah. Kalau ini nggak ada cadangan ya. Oke, lanjutkan. Satu data berhasil diproses, tutup ya. Setelah ini kita ke
Bentar, ini dihapus dulu biar rapi. Kita ke perusahaan terus pajak ya. Kita lihat dulu ini PPN pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia itu kadang beda. PPN pertambahan nilai ya ini. Nah, ada PPN keluaran, PPN masukan. Di soal ini PPN-nya keluaran atau masukan atau outcome income. Di sini outcome income ya. Jadi ini kalian ganti. Ya gak sih? Ganti gak sih? Aku lupa. Ya kan, ganti kan? Ya ganti. Kalau kalian nggak ganti ini, nanti bakal beda itu. Sudah salah. Bahkan kalau kalian itu sudah ngentri sampai belakang ya, sudah selesai semua, terus kalian mau ganti ini, kalian juga harus mengganti yang pembelian penjualan karena kan menyangkut ini, menyangkut PPN ya. Jadi kalian harus mengulang semua transaksi yang merupakan pembelian dan penjualan. Kita pilih akun pajak penjualan nih, outcome, dan masukkan income. Nah, ya sudah ya, kita simpan. Terus kita lanjut ke proses akhir bulan. Perusahaan proses akhir bulan. Kita pilih bulannya yaitu bulan November. Soalnya ini kan ada di November ya. Kalau kalian entry-nya di Desember kayak akhir periode gitu, nanti pas kalian cek di neraca saldo 31 Desember itu penyusutannya kayak penyusutan peralatan gitu nggak muncul kayaknya. Lupa aku juga. Tahunnya 2024. Pokoknya disesuaikan sama ini ya. Kan kalian mau nanti bisa lihat ininya. Oke, disimpan. Nah, setelah ini kita lanjut transaksi ya. Kita entry transaksi. Yang pertama ada faktur penjualan ya. Kita menjual, kita masuknya ke penjualan, gambar ini penjualan, ke faktur penjualan. Kita cari pelanggannya yaitu toko Zulfa. Tanggalnya berapa? Tanggal 02/12/2024. Nomor fakturnya berapa? F1201. F1201. Nah, kita cari barangnya apa aja. Asri berapa? Asri jumlahnya 15. Sudah, lanjut. Terus yang cool berapa? 15 juga kan? 15. Lanjut. Oke, kita ke rincian lainnya, info lainnya. Tanggal pengiriman ini juga diganti ya. Diganti 02/12/2024, sama kayak yang ini. Terus kita ini akun perkiraan, kan ini ada freight collected yang merupakan beban angkut penjualan. Kita cari freight collected. Ya ini ada berapa itu? 2 juta. Lanjut. Sudah kan? Ya, kita simpan. Lalu ke dokumen nomor 2. Ada UD Sejuk Indonesia nota kredit. Ini berarti tadi kita menjual, ini kita menerima pengembalian barang ya. Ini retur penjualan. Kita masuk ke penjualan, retur penjualan. Ya, kita cari pelanggannya tadi siapa? Toko Zulfa. Tanggal 03/12/2024. Nomor returnya berapa? NK1. Faktur diretur dari faktur nomor berapa tadi? Dari ini kan, tadi kita namanya F1201. Kita ambil, kita lanjut semua.
Nah, tinggal diganti kuantitasnya. Yang dikembalikan berapa? Yang dikembalikan 2. Lanjut. Yang cool juga 2. Lanjut. Sudah kan? Sama kan? Ya, lalu kita simpan. Lanjut ke dokumen nomor 3, yaitu voucher kas kecil membayar listrik bulan November, air bulan November. Ini masuknya ke jurnal umum ya, buku besar jurnal umum. Nah, kita tulis tanggalnya berapa itu? Tanggal 05/12/2024. Nomornya P121. Akun perkiraannya expense payable, karena itu kan utang beban karena sudah bulan November ya. Ini kan kita bulan Desember. Kalau bebannya itu pada bulan Desember itu disebutnya beban. Kalau ini bayarnya untuk bulan November disebutnya kan utang. Jadi kita beban utang gitu. Expense payable berapa? 900 debit. Terus sama petty cash kredit. Lanjut. Kalian kasih keterangan ya di sini, soalnya nanti kalau di rincian di data-datanya sini nanti kalian bingung kalau ada sesuatu yang salah. Ini loh, ini nomor berapa, ini tanggal berapa, itu kan ada, walaupun ada tanggal berapa tapi kalian nggak tahu itu transaksi apa. Jadi kalian masukin aja rekening listrik bulan November, disimpan. Kita lanjut ke dokumen nomor 4, ada nota kontan. Nota kontan itu dikeluarkan oleh penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Kita masuk ke penjualan, buat faktur penjualan dulu. Kita cari pelanggannya, pelanggan tunai tanggal 5/12/05/12/2024, nomor faktur N1201, barangnya Asri sebesar 2 unit. Yang cool 1 unit. Lanjut. Tidak ada freight collected. Tanggal pengiriman diganti 05/12/2024. Karena ini penjualan tunai, kita langsung proses pembayaran. Tunggu sampai muncul nih. Banknya masuk ke apa? Karena ini kan tunai ya, ini masuk cash in bank. Tanggal bayarnya juga diganti 05/12/2024. Nilai pembayarannya berapa? 22.715. Ini metodenya tunai ya, nggak ada nomor cek soalnya, langsung simpan. Lanjut ke dokumen nomor 5, faktur PT Ramajaya. Berarti kita sebagai pembeli, kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Kita cari pemasoknya, yaitu PT Ramajaya, tanggalnya 8/08/2024, nomor fakturnya F011. Barangnya ada Asri sebesar 20 unit. 20. Lanjut. Asikul sebesar 15 unit.
sikul 15 lanjut ada breakpoint ini merupakan, jangan lupa diisi nomor fakturnya. Breakpoint ini PPN income ya, breakpoint beban angkut pembelian. Sebesar 800.000. Lanjut tanggal pengiriman diganti 08/12/2024, simpan. Lanjut ke dokumen nomor 6, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Jadi kita menerima pelunasan faktur, kita masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Diterima dari PT Raska Berkah. Pengeluaran melunasi berarti kita membayar, berarti di pembelian ya, pembayaran pembelian. Pemasoknya kita cari PT Raska Berkah karena ini pakai cek ya, berarti bank ya, cash in bank. Tanggalnya 09/12/2024, nomor bukti BKK 121. Kita ambil dari nomor faktur F398 ini. Lanjut sebesar 60.606. Metodenya cek ya, ini metodenya cek atau giro. Nomor ceknya berapa? CP12001. Rekening banknya nggak ada ya, karena nggak, ini nomor cek sudah, nilai pembayarnya jangan lupa dihitung, lalu kita simpan. Lanjut ke dokumen nomor 7, penerimaan kas. Berarti kita menerima pelunasan faktur ini ya. Kita masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Kita cari pelanggannya yaitu toko Adnan. Banknya kita pilih cash in bank. Tanggalnya berapa? Tanggal 10/12/2024. Nomor buktinya yaitu BKM 12.2, BKM 12.1. Kita ambil dari faktur nomor F1114 tanggal 25. Kita cari error. Nah, kalau kalian ada kendala error seperti ini, kalian tinggal di oke aja sih. Nanti kita di reload otomatis, diulang otomatis sama ini. Kita lanjut ambil, tunggu dulu.